Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa, apa rasamu terhadap rasaku. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Humans, apa kabar kamu semua? Pasti kamu sehat. Aku doain semuanya tuh sehat dan lagi ceria, lagi beraktivitas. Amin. Dan sekarang ini kan Amin. udah mulai ini ya, Dendi ya, mulai udah bisa seru ya, kita agak bebas gitu. Jadi tapi jangan kebablasan. Tapi tetap waspada ya. Tuh, prokes jangan lupa. Nah, hari ini kita ngobrolin apa, Den? Oke, Happy Humans. Setiap 10 Desember seluruh dunia itu memperingati Hari HAM. Nah, apa itu Hari HAM? Bagaimana kok bisa ada Hari HAM? Nah, kita mau ngobrolin itu baik sama narasumber kita, Iben dan Utari. Oke, jangan kemana-mana. Nah, itu dia tadi udah dikenalin siapa narasumber kita hari ini. Ada Tari sama Iben yang bakal ngobrolin soal Hari HAM. Nah, Happy Human nih pasti banyak yang nggak tahu. Kenapa sih harus ngerayain Hari HAM dan apa sih itu Hari HAM? Boleh nggak sih dijelasin, Iben? Iya, jadi kalau ditanya apa itu Hari HAM, ya sebenarnya itu sebuah bentuk peringatan ya dari masyarakat dunia ketika PBB itu mendeklarasikan universal hak asasi manusia. Jadi ada dokumen untuk seluruh umat manusia yang isinya itu tentang hak-hak asasi manusia. Waktu itu kalau nggak salah pasal itu ada sekitar 30 pasal ya terkait hak asasi manusia. Tapi mungkin karena HAM itu juga berkembang dan dinamis, jadi ya sampai sekarang hak asasi manusia itu terus bertambah. Itu sih, Bex. Wah, menarik banget ini, Bex. Saya mungkin penasaran banget nih. Tadi kan bilang kenapa Hari HAM dilaksanakan kan? Saya jadi pengen tahu sejarahnya sih, Mas. Hari HAM ini kok bisa ada, gimana, Mas? Iya, jadi kalau sejarahnya itu sendiri kan, ini yang namanya hak asasi manusia itu nggak terlepas dari yang namanya sejarah para korban ya. Kalau ini korbannya ini lebih banyak sebenarnya. Jadi itu di tahun 48 dideklarasikan. Sebelum tahun 48 kita tahu ada peristiwa apa di situ kan. Jadi ada peristiwa Perang Dunia Kedua yang menghasilkan berbagai macam tragedi kemanusiaan. Ada jutaan korban jiwa yang menjadi korban di Perang Dunia Kedua yang berlangsung dari tahun 1939 sampai 1945 itu berakhir. Nah, ini akhirnya kan masyarakat dunia sadar nih. Ini tragedi seperti ini nih jangan sampai keulang lagi nih, ini kan. Akhirnya kemudian Majelis Umum PBB itu sepakat ada yang namanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang kita kenal DUHAM ya, yang kita kenal DUHAM. Nah, itu di tahun 47 Komisi Umum PBB merumuskan draft awal DUHAM, ada kemudian 10 Desember DUHAM diadopsi di Majelis Umum PBB ya. Nah, kemudian ada di tahun 1950 Majelis Umum PBB itu menerbitkan resolusi nomor 423, isinya itu imbauan sih sebenarnya. Jadi semua negara anggota PBB itu yang berada di bawah naungan organisasi PBB setiap tahunnya untuk mengingat 10 Desember sebagai Hari HAM Internasional. Nah, jadi kira-kira kayak gitulah kenapa kemudian ada peringatan Hari HAM Internasional atau Hari HAM sedunia ya. Kalau nggak salah sekarang itu udah yang ke-73 ya. Wow. Udah lama sekali dan ini sangat terkait erat dengan DUHAM ternyata ya, Hari HAM ini. Jadi kalau mungkin Happy Human masih belum kebayang gitu, apa sih kayak tema-tema perayaan Hari HAM, terus seperti apa? Mungkin ya 2 tahun terakhir ini boleh disebutin. Oke, Bex. Kalau mau ngomongin soal tema Hari HAM yang kita angkat di peringatan Hari HAM 10 Desember itu,
di tahun 2020 itu kan Indonesia 75 tahun merdeka ya. Kita biasa nyebutnya 3/4 abad gitu. Yes. Jadi di tahun 2020 itu kita mengangkat tema 3/4 abad Indonesia merdeka, bagaimana kepatuhan HAM di negara kita. Nah, di sini tuh Hari HAM tuh kita jadikan momentum refleksi gitu untuk terus menjadi penyeimbang pemerintah dalam pemenuhan hak-hak setiap warga negara gitu. Kan kebetulan tepat di tahun 2020 itu Indonesia berdiri 3/4 abad gitu. Nah, di tahun 2021 ini karena kita masih di kondisi pandemi yang udah hampir 2 tahun ya sampai tahun ini, di sini kita mengangkat tema HAM toleransi dan resiliensi di tengah pandemi COVID-19. Gitu, Bex. Wah, temanya ini ya sangat menarik sesuai. Banget itu, Bex. Betul. Keren banget tuh temanya. Tapi saya jadi penasaran nih, Happy Humans mungkin juga penasaran ya. Kegiatannya apa aja sih, Mbak? Oke, Dendi. Kalau di tahun 2020 itu kemarin karena pandemi COVID tuh yang lagi naik-naiknya gitu ya. Jadi kemarin itu kita melaksanakan acaranya itu perpaduan antara daring dan luring. Jadi kemarin kita ada seminar nasional. Seminar nasionalnya ini dengan tema yang sama ya. Jadi 3/4 abad Indonesia merdeka, bagaimana kepatuhan HAM di negara kita. Nah, di sini kita menghadirkan beberapa pembicara gitu. Terus selain seminar nasional, sebagai puncak Hari HAM di tanggal 10 Desember, kita juga ada pidato dari Pak Presiden. Sama ada satu lagi nih kegiatan yang di tanggal 10 Desember itu kemarin Kronik HAM Nusantara. Nah, di tahun 2020 nih kemarin kita juga launching ini si Ruang Tanggap Rasa ini. Wah, iya benar-benar. Jadi website kita tuh di-launching di Hari HAM ya, Happy Humans. Betul. Berarti tahun ini tuh kayak website Tanggap Rasa tuh lagi ulang tahun. Gitu ya, benar. Jadi gampangnya jika ulang tahunnya website kapan itu di Hari HAM. Kalau kronik selamat ulang tahun ya. Minggu depan berapa hari lagi. Untuk ininya kalau kronik itu apa sih? Acara kronik Hari HAM itu? Oh iya. Jadi kemarin di 10 Desember kita kan ada kronik HAM Nusantara sebagai dalam rangka peringatan Hari HAM 2020. Nah, di sini kita tuh ngundang beberapa tokoh di Indonesia kayak tokoh agama, tokoh HAM gitu. Nah, mereka diminta untuk menyampaikan gimana sih sebenarnya kondisi hak asasi manusia di Indonesia ini selama 75 tahun merdeka itu. Nah, kemarin di situ juga diselingi kayak fragmen-fragmen dari seniman teater gitu. Jadi kita puter fragmen dari teater di Jogja kayak gitu-gitu, Bex. Seru banget, itu banyak yang menarik ya. Jadi nggak cuman ngomong-ngomong, tapi juga ada teaternya, ada videonya gitu. Nah, kalau untuk tahun ini? Nah, ngomongin tahun ini nih, sebenarnya di tahun ini tuh lebih banyak lagi rangkaian kegiatan kita. Jadi kita itu nggak cuman di bulan Desember aja, Bex. Jadi kita udah mulai rangkaian kegiatan kita itu dari bulan September. Nah, kemarin itu, jadi kita yang pertama itu kemarin kita kerja sama MRT, kita mengadakan kompetisi poster. Kompetisi posternya itu kemarin diikuti lebih dari 100 peserta gitu. Nah, kemarin kita juga udah dapet pemenang-pemenangnya, dan nanti karya-karya peserta pemenang ini akan kita tayangkan di LED dan LCD di stasiun MRT. Jadi kita gunakan sebagai diseminasi hak asasi manusia gitu, Bex. Terus selain ditayangin ya. Betul. Nah, selain itu kita juga kemarin udah melaksanakan Lokakarya Nasional. Nah, Lokakarya Nasional ini kemarin dimulai dari FGD dulu. Jadi di bulan Oktober kita udah mengadakan FGD nih. Di sini kita mengangkat tema semangat milenial dalam kebinekaan untuk perdamaian. Nah, FGD ini tuh
kayak kegiatan pembuka gitu untuk Lokakarya Nasional. Nah, kemarin kita juga udah melaksanakan Lokakarya Nasionalnya. Di sini kemarin kita kayak mendapatkan rekomendasi dari para peserta ini yang nantinya pada tanggal 10 Desember rekomendasi yang kita dapatkan ini mau kita sampaikan kepada pemerintah sebagai yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia gitu, Bex. Selain itu masih banyak banget kayak talk show, terus bincang santai kayak gitu, dan sama kayak di tahun 2020 juga di puncak acaranya nanti kita akan ada pidato presiden dalam rangka Hari HAM Sedunia 2021. Nah, ini nanti kita kemas dalam acara ini Coffee Morning with Komnas HAM gitu. Jadi nanti di situ selain ada ada pidato, nanti kita juga akan ada kayak hiburan-hiburan gitu, Bex, pemutaran video seperti itu. Ini untuk umum nih, Happy Humans bisa lihat di mana atau datang atau bagaimana? Betul, jadi nanti buat Happy Humans sekalian pantengin aja terus media-media sosial Komnas HAM untuk mendapatkan informasi-informasi soal kegiatan-kegiatan Hari HAM, karena nggak cuma itu aja kegiatannya, masih banyak lagi kan. Nah, itu kita juga di tahun ini tuh bekerja sama Kominfo, sama Kementerian Agama gitu, Bex. Jadi kayak sama Kominfo itu kita kerjasama untuk publikasi Hari HAM sendiri di tahun 2021 ini. Terus sama Kemenak, kita nanti di tanggal 10 sama 11 Desember kita akan ada Konferensi Internasional Islam dan HAM. Nah, ini juga diadakan secara hybrid gitu, Bex. Wah, kalau tadi kan disebutin tuh ada lomba MRT itu, nah itu bisa disaksikan sama Happy Humans. Ada tanggalnya nggak sih, tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu di kereta MRT-nya sendiri? Oke, kalau untuk hasil dari pemenang kompetisi poster digital ini nanti akan dipajang di stasiun-stasiun MRT itu di tanggal 6 sampai 12 Desember. Jadi di antara hari HAM itu, Bex. Jadi ya. Jadi sekalian kan di situ. Nah, terakhir nih dari Dendi, ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita nutup? Enggak sih, Bek. Oke, cukup jelas ya. Cukup jelas banget tuh. Dan seru. Dendi pasti pengen ikut juga nih acara-acara yang banyak banget tadi udah disebutin sama Tari. Pasti tuh. Nah, Iben sama Tari coba nih sekali lagi ajak Happy Humans untuk ikut di rangkaian terakhir acara Hari HAM Sedunia 2021. Silakan, siapa dulu? Happy Humans jangan lewatkan ya peringatan Hari HAM Sedunia bareng sama Komnas HAM. Acaranya pasti seru-seru banget ya. Pantengin aja sosial media ya Komnas HAM mulai dari YouTube, Facebook sampai Instagram. Oke, dari Tari ada lagi? Oke, Happy Humans semuanya seperti yang tadi udah disampaikan oleh Iben, jangan lupa untuk pantengin terus media-media sosial Komnas HAM, soalnya nanti akan ada banyak rangkaian kegiatan yang masih akan kita laksanakan sampai pada puncaknya di 10 Desember. Jadi jangan sampai ketinggalan ya semuanya. Selamat mengikuti rangkaian kegiatan kita. Makasih ya Iben sama Tari udah datang sore di hari ini, bukan sore. Kalau ini kan dengerinnya kapan aja. Iya, itu sama-sama, Beb, sama-sama. Makasih infonya semuanya. Nah, tadi seperti yang udah disebut berkali-kali kalau Hari HAM itu akan ada update-nya di sosial medianya kita. Sosial medianya sama-sama Komnas HAM, jadi jangan lupa untuk follow media sosial kita di Instagram @komnas_ham, Twitter @komnasham, Facebook Komnas Spasi HAM, dan YouTube kita Komnas Spasi HAM juga. Dan live chat kita di website tanggaprasa.id setiap jam 1 sampai jam 3 sore, WIB.
WIB di weekdays atau hari biasa. Dan juga kita menunggu selalu feedback dari Happy Human semuanya, saran-saran kalian supaya kita semakin berkembang. Seperti yang tadi Dendi bilang, kita mau ulang tahun 1 tahun dari website Tanggap Rasa. Kirimkan juga emailnya melalui tanggaprasa@komnasham.go.id. Sampai jumpa minggu depan di jam yang sama, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dadah. Ya, di ruang Tanggap Rasa ya.